Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asran Nehe, mahasiswa PPG di LPTK Universitas PGRI Silampari. NIM 4012511508, jurusan Pendidikan Matematika. Akan melaksanakan praktik ujian kinerja di SMK Swasta Kristen BNKP Teluk Dalam bagi siswa-siswi kelas 11 dengan materi matriks. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur atas kepada kami. Yesus, kami berdoa kepada Tuhan sampai yang ada di Yesus Kristus. Amin. Amin. Didengarkan daftar hadirnya, Bapak akan cek kehadiran. Agustawa, Devita, Desta, Fajar, Yurniwanti. Hadir semua hari ini ya? Baik, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu siapa yang bisa memimpin untuk menyanyikan lagu nasional? Oke, silakan Lili. Iya, berdiri saja. Padamu negeri, 3 ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk. Baik, siswa-siswi kami semuanya, untuk pertemuan kita kali ini, Bapak akan menampilkan file presentasi mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Yang akan kita pelajari di pertemuan ini berkaitan dengan operasi aljabar pada matriks, determinan dan inverse matriks. Coba diperhatikan matriks berikut ini. Di sana ada yang Bapak tandai. Di sini ada namanya diagonal utama, kemudian ada diagonal samping. Siapa kira-kira di antara kalian ini yang bisa memberikan tanggapan fungsi daripada kedua diagonal ini? Oke, coba si Devita. Jadi menurut saya Pak, diagonal utama dan diagonal samping itu digunakan untuk menentukan determinan. Oke, jadi jawaban dari si Devita, kedua diagonal itu, diagonal utama dengan diagonal samping, digunakan untuk nantinya menentukan nilai determinan suatu matriks. Berikan tepuk tangan dulu. Ini baik. Yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, tujuannya itu yang pertama, peserta didik kami nanti akan mampu melakukan yang namanya penjumlahan dua matriks. Yang kedua, mampu melakukan pengurangan dua matriks. Yang ketiga, mampu melakukan perkalian dua matriks. Yang keempat, mampu menentukan nilai determinan suatu matriks. Dan yang terakhir nanti, mampu menentukan inverse dari suatu matriks. Paham sampai di sini? Paham. Baik. Kita lanjutkan dengan ice breaking supaya nanti kita semangat untuk mempelajari materi ini.
Oke ya? Oke. Silakan berdiri semua. Kita mulai ya, siap ya? Tepuk anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, berbelajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, silakan duduk kembali. Materinya tolong diperhatikan slide-nya. Yang pertama kita awali dengan penjumlahan dua matriks. Diperhatikan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya di atas bahwa jika seandainya ada dua buah matriks, misalnya di sini adalah matriks A dan matriks B, maka nanti matriks yang merupakan hasil penjumlahan antara A dengan B ini bisa ditulis dengan A ditambah B, yang kemudian nanti bisa kita tentukan hasilnya. Jadi ini adalah matriks A ditambahkan dengan matriks B. Kemudian misalkan anggota dari matriks A itu ini dia elemen-elemennya A, B, C, D. Kemudian untuk elemen matriks B, P, Q, R, S. Maka kita boleh melakukan penjumlahan itu yang mana menjumlahkan elemen yang serta. Yang bagaimana yang serta? Ini misalnya A dengan P, maka dijumlahkan menjadi A tambah P. Begitu juga sebaliknya, B dengan Q, B ditambah Q. Kemudian C tambah R dan D tambah S. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Supaya lebih mantap, kita coba lihat contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan matriks M yang elemennya 4, negatif 1, 5, 7 dan N 2, 8, 7, negatif 3. Kita mengerjakan sesuai dengan definisi yang tadi. Jadi ini adalah elemen matriks M. Kemudian yang ini adalah elemen matriks N. Maka dilakukan penjumlahan 4 ditambahkan dengan 2. Ini di bawah. Kemudian min 1 ditambahkan dengan 8. Kemudian 5 ditambahkan dengan 7. Dan 7 ditambahkan dengan negatif 3. 4 tambah 2 6. Negatif 1 ditambah 8 dari posisi negatif ke arah positif, maka hasilnya adalah positif 7. 5 tambah 7 12, 7 tambah negatif 3. Ada pertemuan tanda di sini kan? Maka ketika ketemu positif dengan negatif nanti jadi negatif, sehingga 7 dikurang 3, makanya dapat 4. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Bapak lanjutkan. Pengurangan dua matriks. Pengurangan dua matriks ini juga sama dengan penjumlahan dua matriks. Yang membedakan apa? Hanya di bagian tandanya saja. Langsung saja kita lihat contoh soal. Ini elemen daripada matriks P dan ini elemen matriks Q. Yang seletak berarti 2 dengan 3, maka dikurangkan 2 dikurang 3. Begitu juga di kolom yang kedua, min 3 dikurang 4, 1 dikurang min 1, 6 dikurang 2. Kira-kira kalau kita cari hasilnya berapa ini? 2 kurang 3? Iya, negatif 1. Min 3 dikurang 4? Negatif 7. Ini ada pertemuan tanda sini kan? Jadinya nanti apa di situ? Positif ya? Karena 1 nanti jadi tambah 1, akhirnya 2. Sini
4. Berarti hasilnya min 1, min 7, 2, dan 4. Kita lanjutkan ke topik yang ketiga. Perkalian dua matriks. Nah, coba diperhatikan. Skema perkalian itu tentu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Skemanya, coba diperhatikan. Setiap elemen-elemen pada baris itu dikalikan terhadap elemen-elemen pada kolom di matriks yang lainnya. Misalnya di sini ada matriks A sama matriks B. Ini elemen-elemen A-nya, ini elemen-elemen B. Maka kalau kamu perhatikan nanti, yang A itu dikalikan terhadap P. Udah ya? Ini A kali P. Baru dijumlahkan. Masuk ke B dikali R. Artinya, baris pertama dikalikan terhadap kolom pertama. Dilanjut lagi, baris pertama dikalikan terhadap kolom kedua. Jadi A dikali Q, ini dia. Kemudian B dikali S. Ini baru untuk baris pertama dan kolom pertama dengan kolom kedua. Kita lanjut untuk baris kedua. Nih, C dikalikan terhadap P. Nih, CP. Kemudian yang D-nya dikalikan terhadap R. Selanjutnya, C dikalikan terhadap Q dan D-nya dikalikan terhadap S. Oke, supaya tidak bingung, langsung kita lihat contoh soal. Di sana ada dua matriks, yaitu A dengan B, yang mana mereka ordonya sama. Kira-kira ordo berapa ini? 2 kali 2. Ini juga ordo 2 kali 2. 2. Bagus. Kita lanjutkan. Perhatikan skema perkaliannya. Ini masih baris pertama. Elemennya ada dua ini. 1 dengan 2. Kita kalikan terhadap elemen di sini, elemen kolom pertama. Jadi 1 dikali 4, ini dia. Ditambah 2 dikali 2. Jelas sampai situ? Jelas. Nah, yang baris ini masih dikalikan lagi ke sini. Jadi 1, ini 1 dikali 5, 2 dikali 0. Berarti baris pertama sudah dikalikan terhadap kedua kolom di matriks B. Sekarang baris yang kedua, ini 3 dikalikan terhadap 4, kemudian ditambahkan dengan 1 dikali 2. Terus 3 dikali 5 ditambahkan dengan 1 dikali 0. 1 kali 4 4, 2 kali 2 4, 1 kali 5 5, 2 kali 0 0, 3 kali 4 12, 1 kali 2 2, 3 kali 5 1 kali 0 0. Maka tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 4 8, 5 tambah 0 5, 12 tambah 2 15 tambah 0 15. Jadi hasil perkalian matriks A dengan B menghasilkan matriks dengan elemen 8, 5, 14, dan 15. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Determinan matriks berordo 2 kali 2. Yang Bapak tampilkan slide di awal tadi, bahwa yang namanya matriks tadi, misalnya A, B, C, D, ini ada 2 diagonal kan? Untuk menentukan determinan, simbolnya seperti ini, cara menyatakannya. Tinggal dikalikan antara A dengan B. Jadi A dikali D, ini dia. Baru B dikali C. Jadi ini diagonal utama, ini diagonal samping. Bisa kan?
Oke, Bapak lanjutkan. Kita lihat langsung contoh soal. Nih, determinan B. Elemen-elemennya min 2, min 1, 3, 4. Berarti ini juga dikalikan. Min 2 kali 4. Kira-kira berapa nilainya itu? Berapa? Min 8. Ya kan? Dikurang. Ini, kau kalikan ini. Min 1 dikali 3. Dapat? Min 3. Berarti nanti ada pertemuan tanda di sini kan? Negatif dengan negatif. Kalau negatif ketemu negatif positif. Berarti nanti di sini negatif 8 ditambah 3. Hasilnya berapa lagi? 5. Negatif 5. Bagaimana masalah determinan ini? Bisa dipahami sampai sini? Saya bisa diterima ya? Oke. Terakhir, menentukan inverse matrix order 2 kali 2. Jadi inverse matrix itu disimbolkan seperti ini. Misalnya ada matriks A, ini matriks A. Kalau dicari inverse-nya, maka di atasnya itu macam ada pangkatnya. Pangkat negatif 1. Jadi itu dibaca inverse dari matriks A. Kalau misalnya B, ya inverse dari matriks B. Bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian untuk mencari inverse-nya, maka rumusannya seperti ini. Ini 1 per apa itu AB kurang BC, belum clear. Determinan. Baru dikalikan dengan adjoint. Ya, adjoint dari matriks A-nya. Bagaimana adjoint itu? Elemen-elemen di diagonal utama ini dipertukarkan. Kalau tadi di sini A dengan D kan? Iya. Perhatikan posisinya. Di sini ada kuncinya. Jadinya D-nya dipindah tempatkan ke posisi A. Kemudian A-nya pindah tempat di posisi D. Itu yang pertama. Yang kedua, elemen-elemen di diagonal samping, yaitu B dengan C, posisinya tetap. Tetapi ditambahkan tandanya dengan lawannya. Ada keterangan lagi. Nih, AD kurang BC ini tidak boleh, hasilnya adalah 0. Kenapa? Nanti akan terjadi pembagian dengan 0. Bagaimana kenapa rupanya kalau dibagikan dengan 0? Hasilnya tidak terdefinisi. Itu alasannya. Paham sampai sini? Bapak lanjutkan. Contoh dari menentukan inverse. Nah, perhatikan. Yang pertama kita tentukan di sini adalah determinannya dulu. Ini ada matriks C, kita tentukan determinannya. Ya, 2 kali 0 hasilnya 0, 5 kali 1 5. 0 dikurang 5 min 5. Berarti min 5 ini kan tidak sama dengan 0. Nah, ini tidak sama dengan 0. Berarti kesimpulannya bahwa matriks C ini mempunyai yang namanya inverse. Ini support determinan yang tadi ya. Ini adalah adjointnya. Maka dapatlah hasilnya 1 per min 5 dikali 0 ya tetap 0. Nih 1 dikali min 5. Min 5 dibagi min 5 kan min dengan min. Jadi positif, makanya dapat 1. Terus yang di bawah 1 dikali min 1 min 1 dibagi dengan min 5, min ketemu min positif, makanya jadi 1 per 5. Terakhir ini juga 1 dikali 2 tetap 2, kemudian ada tanda negatif di bawah, makanya min 2 per 5. Bisa ya? Oke, jadi kira-kira seperti itu pemaparan materi yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, maka waktunya sekarang anak-anak kami gabung di dalam kelompoknya dengan tertib. Kalau ada hal-hal nanti yang bisa
misalnya kurang dipahami dari lembar kerjanya, silakan ditanyakan kepada Bapak. Oke ya? Oke, disilakan mengerjakan LKPD-nya. Diperhatikan semua petunjuk-petunjuk pengerjaan. Waktu pengerjaan LKPD cukup 15 menit saja. Mengerti? Oke, silakan. Di sini ada kendala kira-kira. Dilihat kembali waktu ya. Kelompok 1 nanti menyajikan atau mempresentasikan hasil pada nomor 2. Ya. Kemudian kelompok 2, kelompok ini ya, akan mempresentasikan di nomor ke-1. Kemudian kelompok 3 akan mempresentasikan di nomor 3 juga. Kemudian kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan yang ada di nomor 4 dan 5. Paham ya? Paham. Apakah semuanya sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah, waktunya siswa-siswi kami untuk presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Yang pertama yang akan mempresentasikan hasilnya itu adalah kelompok 2. Dipersilakan. Oke, kelompok yang lain coba diperhatikan. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk memberikan kesempatan kepada kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya saya. Nama saya Destani Nama saya Melati Baru. Untuk penyaji dipersilakan. Jadi di sini kami kelompok 2 akan menjawab soal nomor 1 yang dimana soalnya berisi gudang A dan B memiliki data-data barang yang dinyatakan dalam bentuk matriks. A yaitu elemen dari A yaitu 12, 8, 5, dan 10. Elemen dari B yaitu 7, 6, 9, dan 4. Ditanyakan, tentukan jumlah dari keseluruhan barang dari gudang A dan gudang B. Di sini kita akan menjumlahkannya A ditambah B. Kita akan menjumlahkan elemen A dan elemen B yang letaknya sama. 12 ditambah 7 sama dengan 19. 5 tambah 9 sama dengan 14. 8 tambah 6 14. 10 tambah 4 14. Jadi ini hasilnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya mau bertanya, misalkan matriks A berorder 2 kali 2 dan matriks B berorder 2 kali 3. Apakah itu bisa dijumlahkan? Saya akan menjawab. Tentu saja tidak bisa karena jumlah dari kedua matriks tidak sama. Jelas ya? Jelas. Jelas jawabannya ya? Ya. Bahwa misalnya di matriks A-nya 2 kali 2, kemudian di B-nya 2 kali 3, maka sesuai dengan syarat tadi bahwa yang boleh dijumlahkan itu adalah elemen yang letaknya sama. Maka nanti tidak memenuhi syarat, makanya tidak boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kita berikan dulu applause sama. Oke, kelompok 2 silakan kembali ke tempat semua. Baik, menyangkut yang menampilkan presentasi, memang tidak sesempurna yang kita harapkan. Sebagai bahan refleksi dari yang kamu sudah tampilkan ini, yang pertama itu harus memahami konsepnya lebih dulu, sehingga nanti bagaimanapun bentuk soalnya dari ke-5 pembahasan ini nanti bisa dijawab dengan baik. Kemudian
Tadi yang Bapak ingatkan untuk kelompok ketiga tadi, cara menyatakan matriks, yaitu jangan sampai lupa, termasuk pada kelompok lain itu menggunakan huruf kapital. Jangan sampai lupa, terkecuali elemennya di dalam itu boleh huruf kecil. Berikutnya mengenai pengurangan, Bapak tegaskan di sini bahwa jangan sampai salah melakukan operasi tanda itu. Misalnya ada pertemuan tanda ya antara negatif dengan positif. Begitu juga dengan perkalian. Kalau ada pertemuan atau perkalian antara berbeda tanda, maka perlu yang namanya diperhatikan, karena salah tanda maka salah hasil. Jadi itu yang Bapak tegaskan dari hasil yang dipresentasikan oleh anak-anak kami dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kita berikan dulu aplaus kepada kita semua. Kembali berdiri. Kita akan melakukan yang namanya tepuk semangat. Baik, gimana? Udah kembali fresh? Silakan duduk kembali. Baik. Untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita di pertemuan kali ini, ada kira-kira yang bisa menyimpulkan ke kita apa materi yang sudah dibelajarkan hari ini? Ada kira-kira? Iya, silakan Bilis. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, dua matriks dapat dijumlahkan apabila mempunyai nilai yang sama. Yang kedua, dua matriks dapat dikalikan apabila jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Yang ketiga, nilai determinan merupakan hasil pengurangan perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal samping. Yang terakhir, hasil inverse suatu matriks diperoleh dari perkalian satu bagi determinan dikalikan dengan adjoint. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi kesimpulannya dari yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah disampaikan oleh teman kalian atas nama Felix. Kita berikan dulu aplaus kepada. Baik, berikutnya Bapak akan bagikan ini. Silakan nanti anak-anak kami menuliskan bagaimana refleksinya tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan hari ini. Paham ya? Sudah siap? Bisa Bapak kumpul? Bisa. Sebagai bekalmu di rumah, ada beberapa soal itu di atas sebagai tugas rumah. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kemudian sembari menulis tugasnya, dengarkan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode determinan matriks. Ingat-ingat ya. Kemudian selanjutnya yang mesti kalian ingat, Bapak tekankan di sini bahwa yang namanya matriks ini banyak sekali terapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi. Jadi matriks itu juga bisa diterapkan di dalamnya. Bagaimana progres menulis tugasnya? Sudah selesai? Sudah. Baik. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Siapa yang bisa kembali memimpin kita untuk berdoa? Oke, Miss Cahyani disilakan. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa Tuhan. Dengan doa tidak sempurna, sempurnakan yang ada dalam Yesus Kristus. Amin. Tolong masing-masing perwakilan kelompoknya yang KPD-nya tadi bawa di sini. Oke, semua sudah ya. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sapa-sapa kita kembali. Selamat pagi.